Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Sekolah itu terkenal dengan bangunan-bangunan yang tua, dengan dinding yang terbuat dari kayu jati dan atap genteng yang sudah berlumut. Namun, ada satu ruangan yang selalu dihindari oleh murid-murid dan guru-guru, yaitu kamar mandi tua di ujung lorong sebelah barat. Kamar mandi itu jarang digunakan. Selain karena kondisinya yang sudah usang dan tidak terawat, banyak cerita menyeramkan yang beredar tentang kamar mandi tersebut. Konon, pada zaman dahulu, seorang siswi pernah tewas secara misterius di dalam kamar mandi itu. Hingga kini, arwahnya dipercaya masih menghantui tempat tersebut. Pada suatu malam, seorang siswa bernama Rian harus kembali ke sekolah karena lupa membawa pulang buku tugasnya. Ketika sampai di sekolah, suasana sudah sangat sepi dan gelap. Rian memberanikan diri masuk ke dalam gedung sekolah yang hanya diterangi oleh lampu-lampu redup di lorong. Hatinya mulai diliputi rasa takut, tapi ia terus berjalan menuju ruang kelasnya. Setelah berhasil mengambil bukunya, Rian tiba-tiba merasakan dorongan untuk buang air. Meskipun merasa sedikit takut, ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Tanpa berpikir panjang, ia menuju kamar mandi terdekat, yang ternyata adalah kamar mandi tua yang sering diceritakan angker itu. Saat membuka pintu kamar mandi, suara engsel pintu yang berderit tajam membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam, kamar mandi itu tampak sangat kotor, dengan dinding yang dipenuhi oleh lumut dan air keruh yang menggenang di lantai. Namun karena sudah terlanjur kebelet, Rian memutuskan untuk tetap masuk. Setelah selesai, Rian segera ingin keluar, tapi tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip-kedip. Rian merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba untuk cepat-cepat membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci dari luar. Rian panik dan mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertelan oleh dinding-dinding tua itu. Saat itulah ia mendengar suara gemericik air dari salah satu bilik di ujung kamar mandi. Perlahan-lahan pintu bilik itu terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam keluar sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat dengan mata yang kosong menatap lurus ke arah Rian. Rian membeku di tempat. Sosok itu berjalan perlahan mendekat dengan air menetes dari rambutnya. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa sosok itu tidak memiliki kaki, melainkan melayang beberapa inci di atas lantai. Rian mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sosok itu kini tepat di depannya, mengulurkan tangan dingin yang basah, seolah ingin menyentuh wajah Rian. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Rian berteriak sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya, dan Rian terjatuh keluar. Ia berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kamar mandi terkutuk itu. Keesokan harinya, teman-teman dan guru-guru menemukan Rian tergeletak di halaman sekolah dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Rian tidak bisa berkata-kata dan hanya menatap kosong ke arah kamar mandi tua itu. Sejak malam itu, Rian tidak pernah kembali ke sekolah tersebut, dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kota lain. Namun, kisah tentang hantu perempuan di kamar mandi tua itu terus menyebar di kalangan murid-murid. Hingga hari ini, tidak ada yang berani mendekati kamar mandi itu setelah gelap. Mereka semua tahu bahwa arwah siswi yang tewas di sana masih berkeliaran, mencari seseorang untuk menemaninya dalam kesunyian abadi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada beberapa tempat yang mungkin menyimpan kenangan kelam, dan kadang-kadang kenangan itu tidak bisa sepenuhnya dilupakan.